siang dengan Bapak siapa? Syalendra. Oh ya, Pak Syalendra, perkenalkan saya Narendra. Saya mau interview Pak Syalendra ini selama menjadi customer di Indomaret, pengalamannya. Yang pertama, apakah Bapak Syalendra membayar biaya parkir setiap menggunakan fasilitas parkir di Indomaret? Iya, Selalu membayar ya? selalu membayar saya. Kurang lebih berapa nominalnya? Kalau nominalnya kurang lebih 2.000 ya. 2000. Apakah Pak Syalendra dalam membayar uang parkir itu konsensual, sadar bahwa memang harus membayar parkir? Kalau dibilang sadar, ya sadarnya ya sadar ya Mas. Cuman kalau misalnya sesuai ya Mas, sesuai dengan peraturan yang ada, Indomaret kan sudah membayar lahan parkir ya Mas, tahu saya. Dan tetapi jika ada tukang parkirnya, saya tetap bayar. Bukan karena saya melanggar aturan tersebut, tidak. Akan tetapi saya hanya sama manusianya gitu Mas, sama cari uangnya. Jadi orangnya jaga sepeda motor saya ya nggak apa-apa. Walaupun tanpa dijaga sepeda motor saya aman, tapi nggak apa-apa. Gitu. Berarti timbul dari itikat baiknya Pak Syalendra untuk membantu tukang parkir ya? Iya. Oh ya. Kemudian apakah Pak Syalendra sadar bahwa cabang-cabang Indomaret sudah memberikan tulisan bebas parkir? Sudah. Nah, apakah Pak Syalendra menyadari bahwa ada fenomena kontradiksi antara tulisan bebas parkir tersebut dengan adanya tukang parkir? Iya, saya sadar. Menurut Bapak, pendapat tentang fenomena tersebut bagaimana? Harusnya ya Mas, harusnya. Kalau menurut saya ya, dari pihak Indomaret mungkin akan membebaskan adanya parkir tersebut. Akan tetapi ya apa ya Mas? Ya, Mungkin terakhir dari Pak Syalendra, ya. apakah Pak Syalendra ini pro atau kontra dengan adanya eksistensi tukang parkir yang bekerja di Indomaret mengingat ada tulisan bebas parkir tersebut? Kalau saya pribadi, saya cenderung netral Mas. Oh ya. Kalau jadi saya tidak mendukung adanya peraturan tersebut karena walaupun sudah ada aturannya, tetap ada gitu loh Iya, Mas. Gitu. Walaupun dilarang kayak gimana pun masih tetap ada tukang parkir liar gitu. Saya juga tidak bisa menyalahkan tukang parkir liar karena ya walaupun misalnya sini tetap dilarang misalnya di Indomaret sini. Mungkin Indomaret cabang lain itu masih tetap ada gitu. Itu Mas kalau menurut saya. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu ya Pak Syalendra. Terima kasih. Siang Mbak, kenalkan nama saya Fikram Rasta. Dengan Bapak siapa kalau benar? Sakit. Bapak Zakir. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan di sini. Apakah boleh? Boleh. Oke. Yang pertama, apakah selama Bapak bekerja menjadi tukang parkir di sini, Bapak bekerja sama sendiri atau bekerja di bawah naungan orang lain, atau Bapak punya atasan yang mempekerjakan Bapak sebagai tukang parkir di sini? Ada atasan nih bos. Nggak ada atasannya? Ada Atasan. Atasan sendiri ini ada shift-shiftan atau? Iya, shift-shiftan. Ada shift-shiftan. Iya, shift. Jadi berapa hari sekali Pak kalau shift-shiftannya itu? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. 1 minggu pagi, 1 minggu siang. Yang pertanyaan kedua, apakah Bapak dalam bekerja menjadi tukang parkir di Indomaret menjalin hubungan kerjasama dengan pihak Indomaret sendiri Pak? Tidak ada kerjasama. Yang terakhir, Kita cuma sukarela. sukarela. Yang pertanyaan terakhir di sini, apakah Bapak menyadari terdapat tulisan bebas parkir di cabang Indomaret yang bisa menghalangi Bapak untuk mencari nafkah Pak? Ya tahu memang bebas parkir, tapi kan kita disuruh jaga soalnya di sini rawan kehilangan. Dan kehilangan motor, Iya, kehilangan motor. Jadi Bapak tetap untuk menjaga parkir di sini. Kita nggak nekan kok, cuman biarpun dikasih nggak apa-apa, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Oh, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Kesimpulan yang dari wawancara tadi, pihak Indomaret tidak bisa diwawancarai. Namun pihak Indomaret memberikan statement sebagai berikut. Yang pertama, lahan parkir gratis wajib diadakan pemilik minimarket untuk memberikan pelayanan atau kemudahan bagi pelanggan yang berkunjung.
serta pihak pengelola sudah membayar retribusi tentang usahanya, termasuk lahan parkir yang disiapkan oleh tempat usaha tersebut. Dengan demikian, bahwa lokasi parkir yang tersedia di tempat-tempat usaha tersebut seharusnya gratis atau tidak dipungut biaya. Terima kasih. Di sini dari wawancara yang tadi adalah apabila ada tukang parkir yang tidak melengkapi izin dan surat perintah dari Dinas Perhubungan atau Dishub, kemudian melakukan pungutan berarti ilegal atau parkir liar. Lalu karena pungutan yang dilakukan tidak berdasarkan surat perintah resmi dan identitas resmi dianggap sebagai perbuatan melawan hukum pemerasan. Lalu juru parkir liar dapat dituntut dengan pasal 368 KUHP dan diancam dengan penjara paling lama 9 tahun, yaitu akibat dari tindakan yang menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Terima kasih. Baik, parkir termasuk kondisi di mana alat transportasi atau kendaraan berhenti sementara serta pengemudinya tidak berada pada lokasinya. Namun, tidak dipungkiri bahwasannya masih sering dijumpai juru parkir liar secara tidak langsung memaksa orang untuk membayar jasa parkir tersebut, terutama di minimarket Surabaya. Tujuan dari diskusi ini untuk mengetahui peran pemerintah kota Surabaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap individu yang terlibat dalam konsep ini. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ini, bahwa pemerintah kota Surabaya telah mengatur penyelenggaraan parkir melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya. Perda tersebut juga menjelaskan ketentuan petugas parkir yang resmi. Sedangkan sanksi administratif yang dapat diberikan kepada juru parkir liar di minimarket seperti Indomaret bisa berwujud teguran, peringatan tertulis sampai pemecatan sebagai petugas parkir, dan sesuai dengan pasal 39 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 juga dapat memberikan sanksi berupa denda dan sanksi tersebut masuk ke lembaga pemasyarakatan. Nah, Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan kepemilikan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, parkir merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kota Surabaya memiliki banyak pertokoan, salah satunya adalah minimarket. Sering dijumpai di berbagai jenis minimarket di Kota Surabaya telah menyediakan lahan parkir secara gratis, namun masih saja banyak oknum juru parkir liar yang meminta secara paksa untuk membayar tarif parkir. Ada dua bentuk juru parkir yang umumnya dijumpai, seperti juru parkir resmi serta juru parkir liar. Pertama, juru parkir resmi. Ini sering mengenakan seragam dengan organisasi atau lambang daerah di lengan kanan atau kiri. Kemudian, pemerintah daerah atau organisasi yang menjalankan tempat parkir mempekerjakan petugas parkir resmi yang hadir di tempat yang seharusnya. Kedua juru parkir liar sering tidak memiliki seragam, dan ketika seseorang ingin pulang atau pergi, mereka muncul dan minta uang. Hadirnya juru parkir ilegal ini dikarenakan sejumlah faktor, termasuk ekonomi, dan peluang bagi orang atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan secara individu atau organisasi. Akan saya lanjut. Menurut Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran Kota Surabaya menerangkan bahwa juru parkir adalah orang yang dipilih oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola tempat parkir. Pasal 19 huruf G. Petugas parkir atau juru parkir diwajibkan memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk diserahkan ke kas daerah melalui dinas. Sedangkan juru parkir liar minimarket telah memungut biaya parkir untuk kepentingan pribadi tanpa meminta izin kepada pemilik minimarket tersebut. Dengan terdapatnya juru parkir liar minimarket, membuat ketidaknyamanan bagi pelanggan minimarket
karena mereka harus mengeluarkan uang lebih yang seharusnya tidak perlu membayar. Minimarket merupakan badan usaha perseorangan dan lahan parkir sebagai penunjang usaha. Maka di minimarket sangat jelas bahwa pengguna parkir tidak wajib membayar retribusi parkir. Jika dipungut retribusi, maka hal tersebut adalah pungutan liar. Sebab jelas sekali apabila parkir secara resmi yang di bawah naungan Dinas Perhubungan, setiap orang yang memarkirkan kendaraannya itu selalu diberi karcis dan bernomor seri yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa karcis tersebut merupakan bukti bahwa tempat tersebut memang merupakan tempat pemungutan retribusi. Pungutan liar dapat dikatakan tindakan pemerasan. Alasan mengapa parkir liar dikatakan sebagai pungutan liar dapat dilihat dari perspektif pelaku yang menganggapnya sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat yang pantas mendapatkan imbalan uang. Namun, tindakan mereka tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Para pelaku parkir liar melakukannya tanpa persetujuan pemilik tempat, sehingga praktik parkir mereka termasuk dalam parkir liar. Menurut pasal 18 huruf G, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran Kota Surabaya, bahwa petugas parkir atau juru parkir diwajibkan mengumpulkan retribusi parkir sama pada aturan yang disahkan supaya diserahkan menuju kas daerah lewat dinas. Sedangkan juru parkir liar minimarket meminta tarif parkir kepada pelanggan minimarket tanpa meminta izin kepada pemilik minimarket, di mana jelas bahwa minimarket telah menerapkan bebas parkir kepada pelanggannya. Pendapat S. Pawirjono, retribusi daerah termasuk pungutan daerah menjadi pembayaran penerapan maupun sebab menerima jasa pekerjaan. Usaha atau milik daerah, baik langsung juga tidak langsung. Saat hal tersebut, pengusaha sudah melunasi pajak untuk Dinas Pendapatan Daerah. Oleh sebab itu, saat membangun sebuah pertokoan maupun swalayan, minimarket, Dispenda ikut serta menjadi wujud pengawasan pengusaha dalam membangun sebuah pertokoan maupun swalayan. Sedangkan perbedaan pajak dan retribusi daerah adalah jika pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, rakyat yang membayar pajak tidak akan mendapatkan manfaat langsung karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam hal pemberian sanksi terhadap pelaku juru parkir liar, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk menyelidiki tindak pidana termasuk pelanggaran hukum setempat. Maka dari itu, juru parkir liar minimarket di Kota Surabaya dapat diberikan sanksi administratif sesuai dengan pasal 34 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran Kota Surabaya, yaitu poin A, teguran lisan, B, peringatan tertulis, C, pemberhentian sebagai petugas parkir. Sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 39 Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran Kota Surabaya, yaitu pidana lembaga pemasyarakatan selama 3 bulan atau denda paling besar 50 juta rupiah.
hendaknya kesadaran masyarakat maupun pengguna kendaraan bermotor untuk ikut serta memberantas juru parkir liar adalah dengan tidak memperpedulikan adanya aturan penyelenggaraan mengenai perparkiran, sehingga juru parkir liar dengan leluasa bertugas. Upaya sosialisasi dan teguran pemerintah sangatlah dibutuhkan serta sanksi tegas agar juru parkir liar merasa jera. Tugas dan wewenang Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam penertiban juru parkir liar. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 Ayat 2 tentang pemerintahan daerah adalah pelaksanaan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi serta tugas pembentukan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah termasuk gubernur, bupati, maupun wali kota, serta perangkat daerah menjadi unsur penerapan pemerintah daerah. Fungsi pemerintah adalah segala sesuatu yang dilakukan melalui penggunaan sarana untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai hak dan wewenang dan kewajiban pemerintah serta memajukan kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan kriteria peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam pengesahan sebuah kebijakan, maka dari itu, pemerintah mengesahkan sistem perparkiran di Kota Surabaya melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya. Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 bahwa penyelenggaraan perparkiran di daerah meliputi A. Parkir yang dibuat oleh pemerintah daerah. B. Parkir yang dibuat oleh orang atau badan selain pemerintah daerah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah dan orang atau badan dengan tujuan membuka lahan parkir, tempat parkir dibagi menjadi dua, yakni parkir di dalam ruang milik jalan serta parkir yang di luar milik jalan. Petugas parkir dalam ruang milik jalan ditunjuk langsung oleh pemerintah dengan lokasi area parkir ditetapkan oleh wali kota melalui forum lalu lintas serta angkutan jalan untuk daerah. Sedangkan parkir luar ruang milik jalan penyelenggara oleh pemerintah dilaksanakan dalam bentuk TKP, tempat khusus parkir, yang sebagaimana pasal 10 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018. Penyelenggaraan perparkiran Kota Surabaya adalah sebagai berikut. Penyelenggaraan tempat parkir di ruang milik jalan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 dapat dilaksanakan melalui A. Parkir TKP wisata, B. Parkir TKP valet, C. Parkir TKP inap, D. Parkir TKP petak khusus, dan atau E. Parkir TKP progresif. Penyelenggaraan perparkiran bagi orang maupun badan hanya bisa diselenggarakan pada luar ruang milik jalan yang berwujud lahan parkir dan atau gedung parkir. Orang maupun badan sebagaimana dimaksud oleh perseorangan, warga negara Indonesia maupun badan hukum Indonesia berwujud usaha khusus perparkiran dan penunjang usaha pokok yang menetapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Petugas parkir sendiri telah diatur pada pasal 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran Kota Surabaya dalam menjalankan tugasnya, yaitu A. Melaksanakan kontrak kerja dengan pemerintah daerah. B. Menggunakan seragam dan identitas sesuai ketentuan. C. Menjaga keamanan, kebersihan, dan keamanan lokasi. D. Menjaga dan memelihara fasilitas parkir yang disediakan di lokasi parkir. E.
menjaga dan keamanan lokasi parkir, serta bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan di lokasi parkir. F. Membantu pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan atau proses penggunaan mesin parkir. G. Memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk diserahkan ke kas daerah melalui dinas. H. Memberikan karcis parkir, tanda bukti yang resmi dan sah kepada pengguna jasa parkir, serta menuliskan nomor kendaraan yang parkir. I. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi parkir. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 19 bahwa petugas parkir resmi atau legal, sedangkan juru parkir liar di market dapat dikatakan juru parkir bukan resmi, karena mereka tidak memenuhi syarat sebagai petugas parkir resmi yang telah disebutkan, melainkan mereka bertindak sendiri menjadi juru parkir. Mereka hanya memakai peluang yang diperoleh dengan memakai lahan kosong yang ada di minimarket. Dinas Perhubungan juga berperan aktif dalam menangani kasus juru parkir liar. Jika penegakan hukum pada juru parkir liar lewat beragam pendekatan diselenggarakan di Dinas Perhubungan Kota Surabaya saat menemukan diperolehnya juru parkir liar, seperti yang pertama, teguran secara langsung. Pendekatan tersebut diselenggarakan jika petugas parkir yang tidak berizin terlihat membuat pengaturan parkir. Mereka harus dihentikan. Setelah memberikan teguran yang jelas, Disub Kota Surabaya akan terus memantau para tukang parkir yang tidak berizin tersebut. Kemudian yang kedua, pemberian surat panggilan untuk juru parkir liar. Pendekatan tersebut diselenggarakan saat juru parkir liar telah dikasih teguran dengan langsung tetapi tetap kepergok berbuat pungutan liar. Nanti dihimbau bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya bahwa pada pendekatan tersebut juru parkir liar nanti dihimbau sebagai juru parkir resmi bila bersiap untuk dibina terkait peraturan-peraturan penerapan perparkiran sesuai peraturan daerah Kota Surabaya. Kemudian yang ketiga, penertiban juru parkir secara langsung oleh Dinas Perhubungan. Pendekatan tersebut dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk juru parkir yang tidak berizin. Setelah menggunakan ketiga prosedur tersebut di atas, maka diselenggarakan penertiban berikutnya, yang nantinya diatur oleh Polrestabes Surabaya yang ditingkatkan menjadi tindak pidana ringan. Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Polres Kota Surabaya bekerja sama untuk melakukan pemantauan bersama. Jika ada petugas parkir yang tidak berizin yang sudah diperingati namun tetap tidak menaati peraturan, maka pengawasan bersama sangat penting dilakukan. Jika suatu tempat parkir seperti Indomaret yang menyediakan fasilitas parkir gratis sebagai bagian dari penunjang usahanya atau tidak memungut biaya parkir terhadap konsumennya, berdasarkan pasal 39 ayat 4 Perda Kota Surabaya nomor 4 tahun 2011 mengatur bahwa dalam hal penyelenggaraan tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tetap penyelenggaraan parkir dalam 1 bulan, dan jenis tarif sewa parkir tetap. Jadi, dasar pengenaan pajak parkir yang merupakan retribusi pembayaran pajak daerah yang menetapkan adanya fasilitas gratis parkir di area milik pungutan sewa parkir tetap berada di lahan milik Indomaret tersebut. Dalam hal seorang petugas parkir yang tidak memiliki izin usaha tetapi tidak memaksa konsumen dan hanya mengharapkan pemberian sukarela atas jasanya dalam menjaga kendaraan, maka secara ringkas, selama kegiatan tersebut tidak melibatkan paksaan, ancaman, atau tuntutan terhadap konsumen, dan dilakukan murni terhadap niat baik tanpa adanya regulasi yang melarang, petugas parkir tersebut secara tidak resmi boleh-boleh saja membantu konsumen untuk menjaga kendaraannya dan membantu konsumen memasuki jalan umum dengan selamat. Namun jika adanya indikasi pelanggaran, aturan parkir atau perbuatan mengancam yang tertuang dalam pasal 368 dan 369 KUHP, tentang pemerasan dan pengancaman, maka dapat dikenakan pidana lembaga pemasyarakatan maksimal 9 tahun.